Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meski belajar dari rumah. Ada yang masih ingat dengan cerita pawai budaya? Coba kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, ada berapa bangun datar yang kalian temukan? Dari gambar tersebut, ibu menemukan beberapa bangun datar. Di antaranya, ada alat peraga untuk menari dan atap rumah adat yang berbentuk bangun datar. Gambar-gambar yang ibu sebutkan tadi merupakan bentuk dari segi banyak. Lalu, apa itu segi banyak? Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Kemudian, segi banyak adalah bentuk tertutup dengan sisi yang terdiri atas garis lurus. Segi banyak mempunyai sisi dan sudut paling sedikit 3 sisi dan 3 sudut. Berikut adalah contoh bentuk dari segi banyak. Ada segitiga, segi panjang, jajar genjang, segi rima, dan segi enam. Serta masih banyak bentuk segi banyak yang lainnya. Bentuk-bentuk tersebut merupakan bagian dari bangun datar. Tapi ada juga bangun datar yang bukan termasuk segi banyak, yaitu lingkaran. Karena lingkaran tidak dibatasi oleh garis. Kemudian contoh bukan segi banyak yang lainnya yaitu seperti gambar berikut. Karena kurvanya tidak tertutup. Kemudian segi banyak dibagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, segi banyak beraturan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisinya sama panjang, kemudian sudut-sudutnya sama besar, dan bentuknya cembung atau melengkung. Contohnya, segitiga sama sisi persegi, segi rima beraturan, dan segi enam beraturan. Adapun segi banyak tidak beraturan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sisi-sisinya tidak sama panjang. 2. Sudut-sudutnya tidak sama besar. Dan yang ketiga, bentuknya bisa cembung, bisa juga cekung. Contohnya, segitiga sama kaki, persegi panjang, jajar genjang, dan trapesium. Contoh segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pasti kalian sering melihat atap rumah yang berbentuk segitiga. Kemudian, ada jendela rumah yang berbentuk segi empat. Dan contoh terakhir yaitu sarang lebah yang berbentuk segi enam. Sungguh menakjubkan, Allah menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi enam. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi enam adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Jadi, seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai, sehingga madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit, dan lebih sedikit pula lebah yang dapat manfaatnya. Itulah beberapa contoh segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Dan bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Jika sudah, tulis hasil pengamatanmu di buku tulis dengan format seperti berikut. Ada tabel segi banyak dan ada tabel bukan segi banyak. Masing-masing minimal berisi 3 bentuk. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.